Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian buka e-learning, silakan di absen dulu, daftar hadirnya diisi, sudah bisa semua ya. Silakan diklik nanti daftar hadirnya. Silakan. Ini Pak Denny mau tanya nih, siapa yang pernah nih saat mencuci piring di dapur, bagaimana kalian menaruhnya? Cewek? Kalau nyuci piring itu gimana sih? Habis nyuci gimana? Kita di wadah terus Wadah. Ada lagi nggak? harus diurusin kayak dimiringin biar air. Jadinya diurutkan atau tidak misalnya ditumpuk seperti ini. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, ketika Anda di kasir, entah itu supermarket atau Indomaret lah atau Alfamart, ada beberapa orang yang masih menunggu giliran. Bagaimana cara kalian melakukan pembayaran di kasir? Tujuan pembelajarannya satu, yang pertama mengaitkan materi dengan video pembelajaran tentang game script, kode ORG. Jadinya nanti kalian biar memahami, biar paham, biar ngerti, berpikir komputasional itu kayak gimana. Nanti Pak Denny ajak nanti main game. Di sini peserta didik mampu menyimpulkan cara berpikir komputasional dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, permasalahan yang ada di peserta didik mampu berpikir komputasional dengan benar. Jadinya nanti gamenya nanti per level itu ada tingkatannya. Gimana kalian nanti Pak Denny bagi berkelompok, kalian bisa memecahkan diskusi. Ini terjadi diskusi, kalian bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan merancang kode pemrograman, peserta didik mampu memahami cara berpikir secara komputasional. Nanti kalian bisa main game sambil belajar bahasa pemrograman itu kayak gimana. Kalau misalnya games itu bergerak maju, mundur, urutan step by step, itu ada bahasa pemrogramannya, ada listing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, belajar kreatif, aktif mandiri, dan setara. Pelajaran kita hari ini adalah informatika dengan tema berpikir komputasional atau computational thinking, setara dengan kelas 10 SMA. Sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Semoga kalian bisa menjadi pembelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Sebagai contoh, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien rumah sakit yang sudah informasi yang penting dari data tersebut. Setelah merencanakan strategi, ilmuwan tersebut dapat menggunakan berpikir komputasional untuk merancang algoritma prosedur yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Berpikir komputasional dapat membantu ilmuwan dalam menganalisis data, memvisualisasikan informasi yang kompleks, dan mengembangkan model atau algoritma yang dapat mengekstrak informasi yang penting dan berada untuk kemudian mengembangkan. Dengan kata lain, tujuan berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi sebuah persoalan. Persoalan seperti apa yang akan selesai? Dalam penyelesaian persoalan, strategi digunakan untuk merencanakan pendekatan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Sedangkan berpikir komputasional digunakan untuk menganalisis Ini sedikit video tentang bagaimana sistem itu diurutkan supaya nanti tidak terjadi yang namanya error atau sistem antrian yang panjang. Kita geser lagi, tadi ada angka 7 dan yang lebih kecil adalah angka 3. Jadi ternyata angka 5 ini bukan angka yang paling kecil ya dibandingkan teman-temannya dalam hubungan yang bentuk. Angka yang paling kecil adalah angka 3 dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Pada tanah. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat nasional yang perlu diterapkan untuk mencapai masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa Selanjutnya tentang stack dan queue. Swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Pelajaran kita hari ini adalah informatika dengan tema tumpukan dan antrean atau stack and queue setara dengan kelas 10 SMA. Sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi peserta didik di BKPM Tanah Genap. Semoga kalian bisa menjadi pembelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang kita pelajari dapat berguna dan menjadi limpah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan sebuah pernyataan, yaitu pembukaan antrian di dalam stasiun kereta. Dengan pertanyaan tematik, yaitu menumpuk dan mengantri. Memangnya penting? Stack dan queue merupakan struktur data yang berguna untuk menyimpan data dengan aturan tertentu. Pertama, kita akan sedikit membahas secara singkat tentang stack dan queue. Secara stack, konsep dasar stack pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Denmark bernama Peter Naur pada tahun 1960-an. Konsep ini kemudian diadaptasi ke dalam pemrograman komputer pada tahun 1950-an dan digunakan sebagai salah satu teknik dalam penyelesaian 1940-an oleh seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat bernama John von Neumann. Pada awalnya, queue digunakan sebagai salah satu teknik dalam algoritma pencarian dan pengurutan data. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, queue digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem antrian, pengolahan teks, dan lain-lain. Setelah mengetahui sejarah dari penemuan metode stack dan queue, para peserta didik dipersilakan untuk berdiskusi untuk mencari penyelesaian persoalan tentang 1. Proses antrian pelanggan di sebuah restoran cepat saji.
2. Proses manajemen gudang barang. 3. Kita empat komputer, 1, 2, 3, sama 4. Ya, nanti kita berkelompok. Silahkan nanti berkelompok. Kelompok 4 bebas, cewek cowok. Silahkan kalian cari kelompoknya sama siapa aja. Kalau sudah bentuk kelompok, silahkan gabung berdasarkan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ayo silakan. Sama siapa aja boleh. Kursinya dimajukan aja. Nah, dekat-dekat. Atau ini langsung 4. Nah, ini. Nah, sini. Tiap-tiap kelompok perhatikan di depan. Pak Denny akan menjelaskan sedikit aturan mainnya, gamenya yang akan kita kerjakan. Ini levelnya 1 sampai 15. Tiap-tiap level tugasnya kalian cukup untuk menambahkan aja. Ini misinya seperti yang pernah Pak Denny sampaikan. Angry Bird nih, dia akan menangkap yang namanya babi. Nah, di sini ada babinya. Si jelek ini, kalian tinggal masukkan. Pak Denny kasih contoh misalnya. Contoh ya, 1 ya, level 1. Nih, sebelah mana nih? Nah, silahkan kalian. Seperti ini. Butuh berapa langkah? Butuh berapa langkah? Butuh berapa urutan? 1, 2. Untuk bisa menangkap si babi. 1, 2. Berarti kita butuh 2. Seperti itu ya, bisa ya. Nah, nanti kalian kerjakan, silahkan kalian diskusi, silahkan kalian pecahkan masalahnya. Tiap-tiap level ada tingkatannya, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sekitar 20 menitan lah, boleh. Siapa cepet dia. Mas Fahri. Nanti silahkan selesai, sertifikatnya diambil. Boleh, kalau salah dipulang, boleh. Ini enggak apa? Ininya harus hijau ya. Nih, warnanya hijau. Jadi kalau hijau berarti listing programnya benar. Gitu aja. Itu sudah selesai kan? Sudah. Nah, itu foto aja guys. Diperhatikan ya, bloknya mintanya berapa, kalian atur. Iya. Bukan. Oh iya nabrak. Oh berarti left wing teli. Ekonomi sudah mati itu sih kan. Kak ate iye. Iya. Sukmit. Wanita. Gitu. Foto. Wifi. Ekonomi sudah mati itu sih kan.
Kak ATY. Komen yang gambar panah-panah itu. Kalau mau ke bawah ya pakai yang panahnya ke bawah. Kalau mau ke kanan ya pakai yang panahnya ke arah kanan. Itu wis. Oh iya. Siap bosku. Gamenya seru banget kok. Kalian udah selesai. Ya, silahkan kalian presentasi. Ya, oke, tepuk tangan buat temannya. Silakan kelompok kedua. Sini perwakilan boleh. Jadi tadi kita kan main game apa Angry Birds sama babinya Pig. Jadi kita tuh belajar mengurutkan langkah-langkahnya. Terus Apa permasalahannya mungkin di level berapa yang dulu? nggak ada yang sulit Pak, Gampang semua. Oke. Kebetulan kita sudah pasti yang selesai Pak. Oh. Oh gitu ya. Oh iya, keren banget. Oke, tepuk tangan. Ayo selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok Intel. Ayo kita tembak orang aja nih lagi. Teman-teman semua. Jadi di sini saya Keila sama Joseph mau menceritakan tadi kita bermain game Angry Bird sama Pig-nya. Ya, kita tangkap itunya guys. Ya, baginya itu terus kita itu melakukan sebuah kecerobohan. Kita ngerjain peng 2 karena kita nggak tahu kalau harus difoto dulu, terus habis itu kita itu nggak mencet yang tanda panahnya itu, padahal di situ sudah ada hijau-hijaunya. Lihat hasilnya maksudnya. Yes. Ya. Kita habis main apa? Game Angry Bird nangkap babi. Ya susah dan mau ke kiri pas ke kanan dan Waduh. Bahasa Inggrisnya berarti kurang. susah. Ya. Tapi sudah selesai. Kembali pagi ini. Puji Tuhan. Apa kesulitan level berapa tadi? Ada kesulitan nggak? Enggak masih muda ya. Thank you. Terima kasih ya. Iya belum biar semangat. Boy kelas 3. Ayo selanjutnya kelompok GWODGOB, good job sir, good job asik. Oke, thank you. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok Indomie sudah selesai juga. Silakan boleh maju berempat. Oke, hai, terus. Jadi itu ada sensornya. Kalau kita Oke. Ini tadi gimana nih? Awalnya tuh kita tuh bingung gitu loh Pak. Maksudnya Rabbit Anil ada gambar babinya itu loh. Ada gambar babinya itu apa gitu. Oke. Terus tadi kita coba apa turn left terus. Gitu dia. Iya. Dia kan butuh 3 blok ya. 3 blok akhirnya bisa ya akhirnya ya. Bisa. Oke, thank you. Terima kasih. Kasih yel-yelnya dulu ya semua. Ya, mana? Nah, coba di klik 18. Di close. Oke. Nah. Oh, itu sama ya, nangkap 2 tadi ya. Nah, ini. Oke, cepat. Apa pakai blok? Maju ya, majunya berapa kali? Left-nya. Oke. Oke.
Kecil. Yang lain biar semangat juga kan loh. Sekarang kelompok ketiga boleh menceritakan permasalahan yang dihadapi. Yang sudah, kelompok yang sudah bisa buka e-learningnya, silahkan kamu bisa diskusi di situ, bisa tanya. Mungkin ada kesulitannya apa? E-learningnya dilewat. Iya. Ada diskusi, mungkin mau tanya, ada boleh. Nanti tiap kelompok ngajukan pertanyaan boleh. Ya di situ. Nah, di kelas. Paling bawah lagi. Nah, pelan-pelannya itu ada forum diskusi, ada tanya jawab. Silakan boleh tanya di situ. Ya. Pak Dedi udah kasih tempat buat tanya jawab, mau diskusi di e-learningnya silakan dibuka. Nanti tinggal boleh bertanya langsung, boleh bertanya lewat chatnya ya di sini. Tanya ke kalian, siapa yang mau, mungkin dari kelompok bebas, siapa aja bisa menyimpulkan ini apa kesimpulan hari ini belajar tentang algoritma berpikir secara komputasional. Yang mau ngasih kesimpulan apa materinya kita hari ini tentang solving, silakan kalian boleh kasih kesimpulan. Ayo. Alisa mau tapi malu-malu, Pak. Hah? Malu-malu. Enggak apa. Ayo, Mas Elisa. Mbak Elisa, Mbak Elisa. Ayo, Mbak Elisa, apa kita belajar ini? Ayo. Enggak apa, bisa malu. Enggak salah bener, enggak masalah, nanti Pak ini benerin. Ayo. Apa? Bisa. Iya, Pak tadi. Ayo. Kita hari ini belajar tentang berpikir secara komputasional. Komputasional itu ada empat submateri ya, Pak. Ya. Itu ada algoritma, pola, terus dekomposisi, sama Apa? Di dekomposisi, pola, Queen. algoritma, Pengurutan. pengurutan, Ya. sorting gitu. Sorting. Sorting itu berarti mengurutkan sesuai urutan, misalnya dari yang kecil ke besar. Oke. Terus habis itu dekomposisi itu kayak memecah-mecah bagian jadi lebih kecil-kecil lagi. Oke, terima kasih kelompoknya Cela. Hari ini Pak Denny kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk berpikir secara komputasional ini adalah bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Jadinya masalah apa yang kita hadapi sebenarnya dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan algoritma, kita bisa memecahkan masalah. Contohnya kayak tadi, misalnya kita contohnya di parkiran sepeda motor. Misalnya ya, kalian datang. Kalian bayangkan misalnya kalau nggak ada sistem antrian online atau antrian yang pakai kartis manual, bisa terjadi rebutan. Karena orang nggak mau, saya duluan, saya. Dengan adanya sistem algoritma pengurutan tadi, kita bisa step by step. Tiap langkah dalam mengerjakan, oh urutannya seperti ini, oh yang masuk duluan, yang mau keluar sesuai jadwalnya, seperti itu. Jadinya pengurutan itu sangat penting dalam algoritma. Kalian juga udah main game, gimana tadi caranya untuk menangkap misalnya babinya. Oh langkah-langkahnya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian kita pembelajaran, Pak Denny ingin tahu sampai di mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Kita bisa evaluasi, kalian bisa masuk ke e-learning, silakan kalian klik ujian, silakan kalian masuk, kalian kerjakan, soalnya ada 15, waktunya 15 menit ya.
Di Sabarang. Jadi aku ambil. Fala, Indika, Kaila, Ega, Gusti, Atara, Cesa, Anissa, Agung ada 2, berarti tadi mungkin ke close, masuk lagi. Bias sendiri ya. Bias, Kila, Agung, Chelsea, Alfian. Kemudian di sini apa Denny pengen tanya nih? Apa yang kamu bisa pelajari hari ini? Dapat apa? Ada nggak? Apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, ini dapat apa tadi? Dapat cara mengurutkan. Cara mengurutkan. Apa lagi? Berpikir secara apa lagi? Ada lagi nggak? Kalau melakukan segala sesuatu itu harus step by step. Oke, kalau punya masalah itu di step by step. Apa lagi? Mencari mencari solusi. Permasalahan tadi yang level 1 sampai 15, kalian carikan solusinya. Gimana untuk memecahkan masalah ini? Ya, seperti itu. Selanjutnya, kegiatan apa ini yang paling kalian sukai hari ini? Main game. Oke. Jadinya hari ini main game. Ini sampai 15. Silakan kalian posting di IG boleh. Jadi status WA boleh, di Twitter boleh, di TikTok boleh, silakan. Boleh selfie sama gamenya yang sudah selesai, atau misalnya cukup fotonya aja, misalkan game, silakan nanti di-tag pada Ninja. Untuk IG kita nanti akan selesai ya. Silakan di capture, dibagi ke IG-nya. IG-nya Pak Denny apa ya? Nih. Ya, silakan dikirim. Boleh jadikan story WA boleh. Ya. Nanti kirim ke Pak Denny di WA aja dulu. Di grup WA. Nah, silakan kirim ke sini ya. Kalau kalian sudah Linknya apa? Linknya. Capture-annya aja. Ya. Di IG dibuatin story, di capture, kirim ke Pak Denny. Atau di TikTok boleh. Ya, kirim di sini, di grup sini. Ya, kirim di WA aja. Yang kelas belajar informatika kelas 10. Nama aja, namanya. Ya, nama perorangan aja. Ya, nama kelompok juga boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, biar kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Silakan ketua kelasnya. Persiapan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimatikan komputernya, Nak?